majelis jemaat, tapi juga seluruh warga jemaat. Bapak dan Ibu semua, kami Lembaga Alkitab Indonesia adalah sebuah lembaga yang tugasnya itu hari-harinya melaksanakan proses penerjemahan Alkitab. Nah, Alkitab ada di tangan Bapak Ibu semua, itu adalah hasil buah karya dari Lembaga Alkitab Indonesia, diupayakan dari proses penerjemahannya. Dulu itu Alkitab itu tulisannya pakai bahasa Ibrani, Yunani, Aram, tetapi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi kita bisa baca Alkitab dengan mudah. Dan terima kasih Bapak dan Ibu semua masih menggunakan Alkitab terjemahan yang sudah diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, Bapak Ibu semua, untuk diketahui Alkitab yang Bapak Ibu punya semua itu kami terbitkan tahun 1974. Itu berarti 51 tahun yang lalu Bapak dan Ibu semua. Itu sudah cukup lama. Tetapi proses untuk menghadirkan Alkitab terjemahan baru yang Bapak Ibu sudah pakai baca setiap saat sampai sudah dicoret-coret, ya, sudah lama sekali. Proses menghadirkannya itu 20 tahun. 20 tahun sebelum diterbitkan. Dulu itu ada yang namanya Alkitab terjemahan lama. Apakah ada yang masih punya Alkitab terjemahan lama? Tulisannya kayak begini. Pada mula Allah menjadikan langit dan bumi, dan tulisannya seperti itu. Itu Alkitab terjemahan lama. Tetapi kemudian Lembaga Alkitab Indonesia melakukan revisi terhadap Alkitab terjemahan lama. Hadirlah Alkitab terjemahan baru yang Bapak Ibu pegang sampai saat ini. Terima kasih karena selalu setiap saat dilemparkan dan dibacakan dalam mimbar-mimbar pemerintahan. Ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan, itu berarti usia Alkitab kita sudah lebih dari 50 tahun. Dari dia proses pengerjaan sampai diterbitkan 1974, itu sudah 50 sampai 70 tahun yang lalu. Itu berarti Bapak Ibu, Alkitab kita, terjemahan bahasa Indonesia kita ini mengalami perkembangan yang sangat besar. Bayangkan 50 sampai 70 tahun itu sudah banyak kata-kata di dalam Alkitab kita yang ada banyak kata-kata yang susah sekali kita mengerti, sulit sekali kita mengerti. Saya kasih contoh, ibu, kata ibu. Kalau Bapak Pendeta mungkin paham kata ibu, tapi saya atau kita semua sebagai kaum awam, anak-anak apalagi guru sekolah minggu mungkin tidak mengerti kata ibu. Ibu itu artinya racun pahit, ya, racun pahit. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tepatnya tanggal 9 Februari 2023 yang lalu, 2 tahun yang lalu, Lembaga Alkitab Indonesia telah menerbitkan yang namanya Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Di dalam Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua, kata ibu kami revisi menjadi racun pahit, supaya baca Alkitab mudah dipahami, mudah dimengerti. Nah, kenapa kami harus menerbitkan dan melakukan revisi itu? Yang pertama, karena banyak sekali perkembangan bahasa Indonesia kita. Kata-kata banyak yang susah dimengerti. Mengkhamirkan, misalnya, mengkhamirkan. Apa itu mengkhamirkan? Mengkhamirkan itu artinya membuat pengembang, ditujukan kepada sebuah adonan kue. Nah, Bapak Ibu, kata mengkhamirkan ada dalam Alkitab yang Bapak Ibu pegang. Tetapi dalam Alkitab terjemahan baru edisi yang tua, kata mengkhamirkan kami revisi menjadi membuat mengembang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada juga terjadi pergeseran makna di dalam kata-kata kita. Pergeseran makna ini artinya begini. Dulu 50 sampai 70 tahun artinya ini, tetapi karena perkembangan bahasa dia sudah berubah jadi ini. Nah, oleh karena itu kami harus mendudukannya kembali supaya baca Alkitab tidak salah mengerti, apalagi membacanya secara harfiah. Saya kasih contoh, Bapak Ibu punya Alkitab silakan buka di 1 Raja-Raja 7 ayat 2. 1 Raja-Raja 7 ayat 2, yang punya Alkitab silakan baca. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Raja-Raja 7 ayat 2. Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang
Bapak dan Ibu? Ganja, benar sekali. Ada kata ganja di sini. Kalau lihat teks Alkitab ini, ayat ini, kenapa harus ada kata ganja di situ? Bapak Ibu saudara-saudara, dulu kata ganja dipahami sebagai balon atau tiang penyangga. Dalam bahasa Ibrani disebut ruter. Tetapi kata ganja dalam konteks saat ini sudah dipahami sebagai obat-obat terlarang, bahan-bahan narkotika. Kalau seandainya kita pahami sebagai bahan-bahan narkotika, masakan dalam ayat ini ada bahan-bahan narkotika di sini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, oleh karena itu dalam Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua, kata ganja kami revisi menjadi balon supaya baca Alkitab tidak salah. Bapak Ibu saudara-saudara, LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia bukan lembaga yang mengotak-atik isi Alkitab, tidak. Tetapi kami mendudukan kembali supaya tetap dan sesuai dengan Ibrani, Yunani, Arab, supaya tidak salah membaca firman Tuhan. Bapak itu yang paling penting. Dan oleh karena itu, berdasarkan konsultasi bersama seluruh gereja-gereja di Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia dengan seluruh gereja-gereja sinode di Indonesia telah menerbitkan 2 tahun yang lalu. Dan oleh GKI di Tanah Papua sebagai bagian dari salah satu gereja yang menandatangani kesepakatan bersama ini dalam sebuah konsultasi nasional ini, mengarahkan Lembaga Alkitab Indonesia supaya juga bisa sosialisasi ke gereja-gereja aras klasis, tapi juga kami sosialisasi ke jemaat supaya kalau jemaat dengar tentang perubahan ini tidak kaku, tidak berpikir yang macam-macam, tetapi menerimanya dengan sukacita supaya baca Alkitab dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh seluruh umat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, GKI di Tanah Papua dalam kemitraan dengan Lembaga Alkitab Indonesia juga mengarahkan kami. Akhirnya kami harus mencetak Alkitab lengkap dengan ibu jemaat, mazmur, dan nyanyian rohani. Alkitab itu ada di depan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau mau membeli silakan, ada di luar. Silakan, kalau ada berkat silakan Bapak Ibu membeli. Tapi saya pikir tidak menutup kemungkinan juga mungkin bisa ambil saja minggu depan baru dibayarkan. Boleh. Yang penting jangan kemudian oleh majelis halal diperkenankan seperti itu. Boleh sekali. Nanti yang penting ditransfer ke Lembaga Alkitab Indonesia minggu depan. Boleh. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, oleh karena itu Alkitab yang Bapak Ibu pegang yang sudah lama itu sudah tidak dicetak lagi oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi yang beredar di toko-toko di mana saja sudah tidak ada Alkitab ini. Yang ada adalah Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Ini akan kita pakai sampai 100 tahun ke depan. Tetapi mohon maaf, tidak akan kami bikin dalam bentuk aplikasi. Jadi mau cari dimanapun di handphone, Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua belum ada. Ya kalau yang Alkitab yang Bapak Ibu punya itu ada di dalam HP. Biasanya kalau di download ada ya, tetapi terjemahan baru edisi kedua ini belum ada. Nanti kami pikir-pikir lagi apakah nanti akan dibikin dalam aplikasi atau tidak. Nanti kalau bikin aplikasi mungkin Bapak Ibu tidak boleh cetak di gereja. Ya Bapak Ibu saudara, itu hanya mempermudah umat Tuhan yang ada di daerah perkotaan supaya bisa tampilin di layar atau dibaca dengan mudah. Bapak Ibu saudara-saudara, yang berikut Bapak Ibu, kita bersyukur ya karena Alkitab ini kita sudah memperolehnya aksesnya mudah. Ada yang dari ukuran kecil, yang sedang, besar, dilengkapi dengan nyanyian-nyanyian. Tetapi sadar atau tidak bahwa atau saudara-saudara yang ada di pedalaman-pedalaman sampai saat ini tidak seberuntung Bapak Ibu yang belum memiliki Alkitab. Oleh karena itu Lembaga Alkitab Indonesia punya program yang kami lakukan setiap tahun. Namanya program Satu Dalam Kasih. Dan tadi masuk kalau ada brosur yang di bagian depan, kalau Bapak Ibu milikinya itu sudah program kami. Biasanya kami sharing program ini kepada siapa saja yang mendengar. Bahwa program ini akan memberkati punya saudara-saudara, anak-anak, mama papa yang ada di daerah-daerah pedalaman supaya yang punya Alkitab bisa memiliki Alkitab.
Bagaimana caranya? Bapak Ibu juga bisa berpartisipasi. Ada berkat kader saja, jangan buang brosur itu. Tapi ingatlah bahwa saudara-saudara kita di sana juga ini merasakan kebahagiaan yang sama, firman Tuhan yang sama seperti Bapak Ibu bisa rasakan. Bisa berdonasi melalui brosur ini. Ada nomor rekeningnya, ada nomor kontak person kami. Mau berapa rupiah Bapak Ibu mau berdonasi silakan. Ya, itu yang kami sampaikan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, saya tidak panjang lebar. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Semoga ini pertama kali kami berkunjung ke jemaat GKI Eklesia Dunia Arso 8. Puji Tuhan saya juga tidak salah jalan, jadi puji Tuhan karena tibanya juga tepat jam 8. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati, dan sekali lagi terima kasih untuk pelaksana harian majelis jemaat GKI Eklesia Dunia. Terima kasih kepada pekerja kasih dan seluruh umat Tuhan. Shalom.